sesi terakhir ya dari perkuliahan sebelum UTS. Nah, ini sudah dituliskan apa namanya masalah ya. Ini ada persoalan ya yang sudah saya tuliskan dan hari ini itu kita pakai saja untuk bersiap menghadapi ujian dengan cara, nah ini yang ada di layar ini adalah sebuah masalah atau persoalan atau pertanyaan yang harus dijawab ya. Nah, silahkan dijawab. Jadi saya membebaskan kalau misalnya nanti dalam menjawab pertanyaan ini itu browsing boleh ya, tetapi jangan menggunakan artificial intelligence ya, jangan pakai AI, jangan pakai chat GPT ya gitu. Nah, kemudian nanti dikirimkan jawabannya ini dalam format PDF ya. Jadi diketik ya, nanti save as-nya itu PDF. Nah, di LMS itu sudah ada tempat untuk menyimpan atau mengumpulkan tugasnya. Nah, ini ya. Jadi langsung saja dikerjakan. Waktunya ya sampai nanti kita selesai perkuliahan ini ya gitu. Jadi kurang lebih ya 1,5 jam lah ya gitu. Jadi nanti kumpulkan dengan cara mengupload melalui LMS ya. Jangan lupa format filenya jangan Office ya, jangan Word, jangan docx, tetapi save as-nya PDF ya. Sekali lagi saya kembali ke sini ya, board. Nah ini satu ya, nanti kalau ujian ya tentu tidak satu ya. Jadi silahkan dibuat uraiannya ya. Ini kan saya buat langsung saja kalimatnya ya. Kan bisa saja di depannya ditambahkan gitu ya. Sini misalnya. Ya. Ini. Nah, ini mengapa implementasi nilai-nilai Pancasila belum dapat diwujudkan sepenuhnya dalam kehidupan bermasyarakat? Dijelaskan ya, gitu dijelaskan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas saat kuliah dan juga sertakan ya contohnya misalnya ya hal yang belum sesuai dengan Pancasila itu apa kan sudah ya berapa kali kita bahas itu ya. Jadi apa namanya dibuat uraiannya ya. Tentu saja uraian ini jadi begini maksud saya melatih ini ya karena pengalaman 2 tahun ya saya baru 2 tahun nih ngajar ini ya. Itu kebanyakan peserta itu tidak terbiasa membuat uraian atau menjawab pertanyaan terbuka ya. Apalagi di beberapa prodi itu kelihatannya soalnya itu multiple choice gitu. Wah, multiple choice tuh buat saya kurang kurang menggali, kurang menanamkan juga gitu ya. Yang multiple choice kan nanti ditanya pada sidang keberapa gitu kan jawabannya satu nanti A 1 B 2 gitu atau tanggal berapa jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya gitu atau yang masuk nilai instrumental adalah undang-undang
kemudian Pancasila, dan seterusnya. Jadi kurang menarik juga ya, kurang membuat orang itu terbuka berpikirnya. Artinya bukan terbuka berpikir, tapi maksudnya tergerak untuk berpikir terbuka gitu ya. Jadi dari itu saya selama ini dalam mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu soalnya adalah soal esai ya. Gitu. Jadi ini latihannya satu saja ya gitu supaya bisa digunakan untuk berlatih. Nah itu saja. Jadi silahkan di capture kemudian dikerjakan. Nah ini tidak perlu kita buka terus Zoom-nya ya. Nanti percuma juga kan menghabiskan kuota gitu. Nah sebelum saya tutup Zoom-nya terkait dengan soal ini ada yang ingin ditanyakan? Maaf, saya baru. Ya, halo? Dia ada yang bicara tapi hilang lagi. Apa tadi yang sempat ada suaranya tapi hilang? Halo Pak. Kok hilang lagi suaranya? Bapak izin bertanya, Ya, ada minimal paragraf atau page-nya enggak? ya karena ini bukan apa namanya bukan karya tulis ya. Nah, jadi tidak ada batasan tentang tata tulisnya, paragraf, jumlah kata dan halamannya ya, gitu. Karena kan tadi tujuannya untuk berlatih ya, untuk kita berlatih agar nanti terbiasa dengan format soalnya. Itu ya. Ya, sama ini Pak. Tadi kan Bapak bilang katanya boleh browser atau apa ya? Ya browser gitu. Terus citasinya harus di iniin enggak Pak? Ya nanti kalau ada rujukannya boleh, misalnya kan menurut X, nah gitu ya, gitu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Baru masuk soalnya untuk dikerjakan, iya dikerjakan. Ini hanya satu ya. Nanti kalau ujian mungkin wah sampai berapa mau berapa ya. Nanti kita lihat lah ya dan seterusnya. DST gitu ya. Toh ya ini contoh aja. Nah ini diberi waktu tadi ya. Nah temennya sudah menanyakan apakah diberi minimal halaman atau huruf tidak ya. Tetapi ya itu seperti saya sampaikan. Nanti jangan seperti teman-teman kita yang semester sebelumnya. Maksudnya pada saat saya awal mengajar di reguler itu, jawabannya itu minim kalimat gitu ya. Menurut Anda, dan ini misalnya mengapa implementasi nilai Pancasila belum dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat?
karena menurut saya Pancasila belum dihayati sepenuhnya oleh seluruh warga negara. Udah gitu aja. Nah, jangan begitu ya gitu. Jadi ya kan kita cerita tuh ada tantangannya gitu ya, atau dalam kehidupan sehari-hari itu kita menjumpai apa, itu kenapa sebabnya, kemudian bagaimana seharusnya Pancasila itu berperan, dan kalau harus berperan seperti itu upayanya apa, kan begitu ya harusnya ya gitu. Nah, dalam melakukan upaya itu hambatannya kemungkinan apa dan seterusnya, masih banyak yang bisa disampaikan gitu ya. Kalau hanya wah ini karena memang belum paham atau karena itu Pancasila perlu diberikan pendidikan, wah itu mah ya kan ini normatif. Jadi sebenarnya kuliah ini juga normatif ya, artinya di tataran-tataran yang ideal ya, yang ya, kalau bicara tentang pembentukan karakter, ini kan sebuah proses yang berkesinambungan dari sejak kecil hingga dewasa gitu ya. Jadi memang harusnya ini harus menjadi sebuah pola ya, pola yang diterapkan oleh negara sebenarnya ya gitu. Ya cuma kan belum ya. Ini sedang tarik ulur mungkin ya gitu. Kalau dulu ada, sekarang ditiadakan. Kan sudah cerita ya sejarahnya itu. Nah, baik mungkin itu ya tadi sudah dijawab juga, siapa tadi namanya, Sapri ya. Jadi ini dikerjakan saja, tapi diketik ya nanti di save dalam format PDF. Dan itu tadi ya pesan saya, jangan gunakan ChatGPT ya gitu. Tapi boleh googling ya. Kan jadi googling aja nanti kan baca maksud saya. Lalu rangkum yang dibaca. Nah, begitu cara belajarnya ya. Kalau ChatGPT kan kita terima mentah aja dan belum tentu pas juga ya gitu. Baik, itu ya. Kalau begitu ini kita tutup saja dan jangan lupa pelajari materi yang sudah diberikan. Kalau dirasakan kurang itu boleh menggunakan rujukan yang lain ya. Dan soal ini diharapkan sudah menjadi ini bukan bocoran ya gitu. Soal ini sudah saya anggap menjadi pemandu dalam belajar dan nanti bersiap menghadapi maksudnya menjawab soal UTS ya gitu. Jadi supaya jangan kaget ya, kalau ditanya kisi-kisinya itu ya sesuaikan saja dengan pointers yang ada di PowerPoint itu ya. Jadi itu tahapannya sesuai dengan judul dari pointers setiap PowerPoint itu. Baik ya, kalau begitu kita akhiri. Nanti jangan lupa dikumpulkan jawabannya. Oke, selamat sore semuanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sore Pak, terima kasih Ya. Pak. Terima kasih.